Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pujiarani Rahayu dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, Prodi D3 Kebidanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pentingnya screening bayi baru lahir atau SBBL. Sebelumnya, apa itu screening bayi baru lahir? Screening bayi baru lahir atau SBBL merupakan pemeriksaan awal untuk mendeteksi kondisi atau permasalahan kesehatan yang mungkin tidak terlihat pada bayi baru lahir. Apa aja sih manfaat SBBL atau screening bayi baru lahir? Nah, yang pertama itu untuk mengetahui secara dini permasalahan kesehatan sebelum adanya gejala, sehingga dapat ditindaklanjuti lebih awal. Yang kedua, mencegah atau mengurangi resiko komplikasi jangka panjang dengan memberikan perawatan yang diperlukan secara dini. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup bayi dengan mendeteksi dan mengatasi permasalahan kesehatan lebih awal yang dapat mengganggu tumbuh kembang bayi. Nah, ada beberapa jenis screening yang dilakukan pada bayi baru lahir. Yang pertama itu ada screening hipotiroid kongenital atau SHK. Yang kedua ada screening penyakit jantung bawaan kritis atau PJB kritis. Yang ketiga ada screening hiperplasia adrenal kongenital atau SHAK. Yang keempat ada screening glukos 6-phosphate dehydrogenase atau G6PD. Yang kelima ada screening pendengaran. Nah, screening SHK, HAK, dan G6PD dilakukan dalam satu kali pengambilan sampel darah bayi. Yang pertama ada screening hipotiroid kongenital atau SHK. Hipotiroid kongenital adalah keadaan menurun atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang didapat sejak bayi baru lahir, yang berfungsi untuk membantu metabolisme tubuh, pertumbuhan, dan perkembangan sistem saraf pusat. Screening ini dilakukan pada bayi baru lahir usia 48-72 jam. Screening ini dapat dilakukan di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih. Screening ini juga dilakukan dengan mengambil sampel darah dari tumit bayi. Sampel darah tersebut akan dikirimkan ke laboratorium. Yang kedua ada screening penyakit jantung bawaan kritis atau PJB. Screening penyakit jantung bawaan kritis adalah screening atau uji saring untuk memilah bayi yang menderita penyakit jantung bawaan kritis dari bayi. Screening ini dapat dilakukan pada bayi baru lahir lebih dari 24-48 jam. Dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, negeri dan swasta ataupun mandiri oleh tenaga kesehatan terlatih. Screening ini dilakukan dengan pemeriksaan pulse oximeter yang dilakukan di tangan kanan dan salah satu kaki atau jari atau kaki untuk mengukur kadar oksigen dalam darah bayi. Yang ketiga ada screening hiperplasia adrenal kongenital atau SHAK. Screening HAK adalah screening yang dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan genetik pada kelenjar adrenal yang dapat mempengaruhi produksi hormon kortisol atau menjaga gula darah dan tekanan darah normal, dan aldosteron yang mengatur garam dalam tubuh, dan androgen yaitu hormon seks pada laki-laki. Screening ini dapat dilakukan pada bayi baru lahir usia 48-72 jam. Kondisi tertentu dapat dilakukan pada usia lebih dari 24 jam dan maksimal kurang dari 14 hari. Nah, screening ini dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih. Screening dilakukan dengan mengambil sampel darah dari tumit bayi, kemudian sampel darah tersebut dikirimkan ke laboratorium. Yang keempat ada screening glukos 6-phosphate dehydrogenase atau G6PD. Screening G6PD dilakukan untuk mengidentifikasi bayi yang beresiko mengalami defisiensi G6PD, yaitu enzim yang berperan dalam menjaga kesehatan sel darah merah. Kekurangan enzim ini dapat menyebabkan sel darah merah rentan pecah ketika terpapar faktor-faktor tertentu seperti obat-obatan tertentu, kacang-kacangan, serta infeksi yang disebabkan oleh salmonella dan beberapa virus lainnya. Screening ini dilakukan pada bayi baru lahir usia 48-72 jam. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan dengan mengambil sampel darah dari tumit bayi dan dikirimkan ke laboratorium. Yang terakhir ada screening pendengaran. Screening pendengaran berfungsi untuk mengukur respons rumah siput atau koklea terhadap getaran yang dihasilkan oleh sel rambut ketika ada bunyi yang dipantulkan dari mikrofon. Tes screening pendengaran atau
OAE dilakukan di dalam ruangan yang tenang dan bayi tidak menangis. Tes dilakukan dengan menempatkan mikrofon kecil dan speaker ke telinga bayi. Nah, alat tes ini akan menunjukkan respon emisi dan besarnya kekuatan respons. Jika ada emisi, maka bayi dinyatakan pas atau lulus, yang artinya tidak ada gangguan. Dan jika tidak, maka dinyatakan revert atau gagal. Maka bayi harus dilakukan tes screening lanjutan.